sekarang kita akan masuk ke bagian Chobun ya. Dari bagian Chobun itu biasanya adalah waktunya 20 menit. Cuma saya bakal ajarin supaya kalian bisa mengerjakan dengan cepat dan mudah, oke? Nah, sebelum itu kita pelajari dulu kesalahan kita di mana. Rata-rata adalah berusaha untuk baca semuanya. Ini nggak boleh teman-teman ya, karena membuang waktu kita. Pasti kalau kita baca semuanya, kalau ngerti oke, tapi kalau nggak ngerti itu artinya adalah buang waktu, sayang banget ya. Nah, maka dari itu biasakan untuk baca dari pertanyaannya dulu yang kita pahami pertanyaannya apa, hintonya di mana. Terus ketika masuk ke bagian di teksnya, daiji na hyogen, hinto, basho o sagasu. Berarti kita cari bagian mana sih kira-kira yang penting. Terus habis itu setelah kalian baca 2-3 baris, nah kalian tuh rata-rata sudah bisa mengerjakan si soalnya ya. Nah, tanpa tunggu lama langsung aja kita trial ya di Chobun yang pertama. Oke, saya bakal ajarin cara super cepat, super mudah buat kalian semua. Nah, yang pertama sih adalah reito aruga nani ni tsuite no reika. Nah, berarti di sini hintonya ada dua ya. Satu adalah yang di garis bawah. Kedua adalah nani ni tsuite, berarti mengenai apa teman-teman ya. Nah, kalau gitu setelah kita lihat, kita langsung cari kira-kira di mana bagian perlu kita baca. Oke, ini saya kasih nomor ya, yang mana? Yes, pasti pada mikirnya nomor 2, betul gak? Di sini ya poinnya adalah mo hitotsu. Mo hitotsu artinya adalah lebih dari satu. Ada satu contoh lagi nih. Berarti ada contoh pertama dong di paragraf sebelumnya. Kenapa kita baca paragraf pertama? Karena soalnya itu adalah nani ni tsuite no reika. Berarti mengenai apa? Kalau kita nggak tahu nih topiknya apa, kan kita baca contoh pun juga kita nggak mengerti. Makanya harus baca di paragraf sebelumnya, pakai logika teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang merasa nggak yakin, mungkin pada baca paragraf pertama dan kedua itu nggak apa-apa. Cuma namanya contoh ya contoh doang, nggak berarti apapun nonsense ya. Oke, kalau gitu teman-teman ya, jangan sampai kalian, kalau misalkan kalian ternyata udah baca bagian nomor 1 pun nggak paham, boleh baca bagian contoh kedua supaya meyakinkan kalian dalam mengerjakan soal tersebut. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke bagian teksnya, kita baca. Watashi to imoto wa kao wa totemo niteiru to iwaremasu ga, kirai na mono ya iya na koto ni taisuru shisei wa gyaku desu. Berarti kalau ada hal yang dia benci atau nggak suka dilakukan, itu cara dia mengapproach-nya itu benar-benar berbeda atau berlawanan. Contohnya, tatoeba, shokuji de nigate na mono ga atta toki, watashi wa saigo ni tabemasu ga, imoto wa saisho ni tabete shimaimasu. Berarti kalau misalkan nih ya, ada makanan yang kita nggak suka. Nah, kalau si penulis biasanya itu makannya di akhir. Tapi kalau si adiknya itu, dia justru malah makannya di awal. Oke? Contoh pertama ya. Nah, contoh doang udah nggak perlu dibaca. Kenapa? Karena kan topiknya itu adalah mengenai nani ni tsuite kan teman-teman ya. Berarti jawabannya ada di sini ya, mengenai tindakan atau posisi sikap ketika menemukan hal yang mereka nggak suka gitu loh. Berarti kalau kita langsung masuk ke bagian pilihan jawaban yang kita baca sama-sama ya. Watashi to imoto wa kao dake de naku seikaku mo niteiru to iu koto. Kore wa batsu ya, padahal kan si mukanya aja yang sama katanya ya, maka nomor 1 salah. Nah, nomor 2 ya, watashi to imoto wa kirai na mono iya na koto ni taisuru shisei ga gyaku. Kore wa, yes, kore wa maru, udah pasti ya. Kenapa nih? Udah sama persis ya, kirai na mono, iya na koto, habis itu shisei pun juga ada, terus ada gyaku. Nah, udah sama persis, pasti jawabannya itu adalah nomor 2 ya. Nah, buat teman-teman kalau misalkan cemas boleh lanjut baca nomor 3, nomor 4 ya. Kita baca. Watashi to imoto wa kyoroku shiatte natsuyasumi no shukudai o shiteita to iu koto. Berarti dia bekerja sama. Ingat ya teman-teman ya, bukan mengenai contohnya ya, tapi mengenai si contoh itu lagi ngomongin mengenai topik besarnya apa. Oke teman-teman ya, bukan contohnya itu loh ya. Nomor 4. Nomor 4 ya, watashi to imoto wa maitoshi natsuyasumi ni kanarazu ryoshin ni shikararete ita koto. Kore mo batsu ya. Oke, kalau gitu teman-teman, kalau misalnya udah baca, udah yakin, jawabannya langsung pilih aja nomor 2. Oke, sama kayak tadi ya, semuanya ada bagian teksnya. Oke, clear, langsung aja, kita nggak perlu baca bagian sininya sebenarnya. Cuma buat yang cemas boleh baca bagian sininya ya. Nah, tapi di sini kita nggak perlu baca dulu, nanti berhubungan sama teks berikutnya, biar asik ya. Hai, kalau gitu, watashi to imoto wa maitoshi no natsuyasumi no shukudai o dou motte ita ka. Oke, berarti ini ya hintonya itu diri sendiri, penulis sama si adik ketika nih ada PR musim panas tiap tahun nih. Bagaimana sih pemikiran mereka? Kita lihat aja dari contohnya. Ini ada, kita lihat aja dari pilihan jawabannya, ada Suki, iya. Oke, Suki sama iya doang teman-teman ya. Nah, berarti sebenarnya
Saya nggak perlu baca lagi, sebenarnya udah tahu jawabannya sih ya. Tapi kita bahas dulu di sini. Nah, berarti mengenai Maitoshi no Natsuyasumi. Oke, kita cari mana Maitoshi Natsuyasuminya ya. Coba dibaca dari jauh. Paragraf pertama udah nggak perlu dibaca ya, karena kan udah dibaca tadi. Oke, gimana? Yes ya, dari 3 opsi ini baca yang mana? 1, 2, 3. Betul ya, bacanya itu adalah bagian pertama. Kenapa? Udah jelas ya. Maitoshi Natsuyasumi ini Shukudai. Oke? Sip, kalau gitu saya perbesar. Nah, kita baca ya. Mou hitotsu rei ga arimasu. Watashi tachi ga kayotte ita shougaku de wa maitoshi natsuyasumi ni shukudai ga takusan demashita. Oh, berarti di sekolah dia pergi itu biasanya ketika musim panas dikasih banyak banget PR ya. Imoto wa itsumo sugu ni uwarasemashita ga. Oh, berarti kalau adik itu biasanya langsung menyelesaikannya. Watashi wa natsuyasumi ga owaru jitsu mai ni natte awatete yari hajimemashita. Berarti kalau misalkan si penulis ya, dia itu biasanya di mepet-mepet ya beberapa hari sih sebelumnya ya. Sore de maitoshi watashi dake ryoshin ni shikararemashita. Oleh karena itu tiap tahun dia dimarahin. Nah, di bagian sini ya kita bisa lihat ada imoto seperti apa, watashinya juga seperti apa, ya kan ya. Nah, topiknya itu adalah mengenai apa ingat ya? Mengenai kirai na koto ni taisuru sise ya. Berarti sebenarnya nggak perlu baca ini pun juga tahu karena kan ini merupakan salah satu contoh lainnya ya. Jadinya kalau kita masuk ke bagian pilihan jawabannya, jawaban yang tepat menurut kalian apa? Betul banget ya. Nomor 2. Kenapa? Topiknya itu adalah si adik sama si penulis. Kalau misalkan ada nih hal yang mereka nggak suka ya, mereka itu sikapnya bagaimana? Nah, ketika mengenai hal yang nggak suka, udah pas jawaban adalah nomor 2. Cuma soal ini ya agak susah. Kenapa nggak tertuliskan di bagian teks di sininya? Ya kan ya? Makanya kalau misalkan ketemu soal ini, kalian salah pun nggak apa-apa. Biasanya soal yang banyak salah itu dianggap invalid sama si JLPT-nya ya. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Baik, lanjut lagi ya. Berikutnya ada Imoto mo shikarareta to aru ga imoto wa naze shikarareta no ka. Nah, si adiknya itu pun juga dimarahin. Kenapa sih dia dimarahin? Langsung nanti kita baca dari bagian teksnya ya. Nah, berarti kita baca bagian mana? 1, 2, 3. Yuk, coba dilihat dulu yuk. Yes, bahasanya itu adalah paragraf 1 sampai 2. Kenapa? Bagian awalnya itu cuma ngejelasin mengenai adiknya itu dimarahin. Nah, alasannya, soalnya itu kan mengenai naze. Berarti kalau naze, bumponya apa? Ada alasan dong, no des kara ya, biasanya ya. Nah, berarti nomor 2 ini udah pasti ada jawaban di bagian sananya ya. Hai, kalau gitu kita baca sama-sama ya. Shikashi aru toshi, imoto mo shikarareta koto ga arimashita. Oke, berarti ada saatnya ya tahun tertentu di mana adiknya itu dimarahin. Sono toshi mo imoto wa natsuyasumi ga hajimate sugu ni subete no shukudai o yatte shimemashita. Dan te shimemashita berarti adalah sebuah hal yang yes, mungkin benar-benar clear semuanya atau hal penyesalan dan lainnya ya. Intinya adalah ketika libur musim panas dimulai ya, si adik itu segera kerjain semuanya. Sono toki wa ryoshin wa imoto o homete imashita. Pada saat itu orang tuanya memuji si adiknya nih, awalnya nih, wah keren banget tuh, langsung dikerjain. Tapi ada demo, ya berarti nggak jadi dimarahin teman-teman ya. Ryoshin wa sono naka ni kotoshi no natsuyasumi no omoide to iu sakubun no shukudai ga atta koto ni ki ga tsuite inakatta no desu. Ya, jadi sebenarnya tugasnya itu adalah, PR-nya itu adalah menuliskan mengenai kenangan ketika libur musim panas di tahun ini. Nah, logika teman-teman ya, harusnya kan di bagian akhir dong kita baru isi dong, kan kita belum mulai liburnya. Tapi kalau di sini adiknya adalah ketika mulai libur musim panas dia ngarang cerita aja gitu loh. Wih, gue kayak gini gitu loh. Nah, maka dari itu dia pasti dimarahin dong secara logika ya. Kita baca. Natsuyasumi no saigo no hi, haha wa sakubun no nayo ga uso de aru koto ni kizuite kaki nao sasemashita. Karena si adiknya bohong, ketahuan, akhirnya disuruh buat tulis ulang. Nah, berarti alasan untuk dimarahinnya itu kenapa menurut kalian? Logika teman-teman ya. Nih, pertama adalah ketika mulai langsung dia mengerjakan semuanya. Nah, nyatanya soalnya itu adalah, PR-nya itu adalah mengenai kenangan di liburan musim panas tersebut. Nah, lalu secara logika wajar dong dimarahin. Kan harusnya setelah di bagian akhir-akhir nih baru dia nuliskan ya. Kalau gitu kita baca sama-sama ya.
夏休みが終わる数日前になって宿題をやり始めたから. Korewa, yes, batsu teman-teman ya. Dibilangnya adalah mengerjakan PR-nya itu ketika di akhir-akhir harinya teman-teman ya. Itu nggak ada tulisannya ya. Dan itu semua yang dilakukan oleh si ini ya, penulis ya. Terus nomor 2, watashi no sakubun to onaji koto o kotoshi no natsuyasumi no omoide ni kaita kara. Berarti karena sama dengan si penulisnya. Ada nggak tulisannya? Nggak ada, batsu. Berarti tinggal 50-50 ya. Hai, di sini sama ya. Kotoshi no natsuyasumi no omoide ni jisai ni wa shite inai koto o kaita kara. Korewa maru ya. Kenapa? Shite inai koto wa kore ga uso. Kenapa? Kan dia tulisnya itu di awal-awal, padahal belum mulai kenangannya, belum merasakan libur musim panasnya ya. Nomor 4 kita baca ya. Natsuyasumi no saigo no hi made kakanakata kara. Karena dia nggak tulis sama sekali sampai hari libur musim panasnya berakhir. Korewa batsu ya. Nah, berarti untuk soal ini jawaban tepat itu adalah nomor 3 ya. Nih, jisai ni shite inai sama nayo ga uso. Korewa onaji. Oke, jadi teman-teman biasakan ya, biasanya bagian teks sama bagian di pilihan jawaban, kotobanya itu nggak sama persis. Hai, kalau gitu kita lanjut ke bagian goten apu hyogen. Ya, kita belajar dulu ya. Soal pertama itu adalah ada re, artinya adalah contoh. Nah, berarti kita baca di bagian mana? Karena ada mo hitotsu, terus topiknya itu adalah mengenai nani ni tsuite ya. Contohnya berarti ada 1 sama 2 dong ya. Nah, topiknya ada di mana? Berarti di sebelumnya. Terus berikutnya di sini ya. Kalau misalnya kalian udah tahu di bagian sana, kalian baca baik-baik ya. Shisei itu sebenarnya sama dengan taido atau kangae. Kalau misalnya nggak tahu, di skip nggak apa-apa. Oke? Kenapa ada kirai na mono, yana koto? Udah tahu ini aja udah aman. Terus di sini ada gyaku teman-teman ya. Gyaku itu artinya sama dengan hantai, chigai. Oke, ini pasti tahu teman-teman ya. Lanjut lagi ya. Hai, kalau gitu lanjut lagi. Soal nomor 2 itu adalah mengenai maitoshi no natsuyasumi no shukudai. Berarti bacanya di bagian ya sini, karena kan ada sama persis ya. Terus domo teitaka, yang pada akhirnya itu adalah ada yang dimarahi. Ini kan dimana adalah hal yang negatif teman-teman ya. Nah, yang berarti topiknya aja itu mengenai kirai nakoto, iya nakoto ya. Terus habis itu ada juga dimana yang berarti adalah hal-hal yang mereka benci dong secara logika ya. Cuma soalnya ada sedikit susah, jadi kalau misalnya nggak ngerti nggak apa-apa. Oke? Sama tadi ada ya skarareru sama okorareru itu onaji ya, pasti tahu kan ya. Terus berikutnya soal terakhir itu adalah naze. Terus habis itu si adiknya kenapa dimarahin. Berarti kita bisa lihat dari mana? Nih ya. Pertama bagian sini sama sini udah sama. Berarti kita nggak perlu baca bagian sininya lagi, langsung buang. Kalau ada naze, biasanya bagian belakangnya apa? Cari sebelum titiknya ada nodes. Nodes itu artinya adalah yes, untuk menjelaskan sebuah alasan ya.